biasa ijtihad itu biasa tidak berbeda pandangan, biasa merujuk kepada ini. Tapi kalau masalah cerai itu memang kalau yang saya jalani selama ini sebagai seorang muslim ya seperti itu. Kalau talak satu seperti tadi yang dijelaskan, betul sekali yang dijelaskan oleh Bang Fendi tadi, bahwa kalau dia sudah cerai talak 3, si istrinya itu harus mesti kawin dulu sama orang lain, agar mungkin tadi betul juga tidak gampang seorang laki-laki menceraikan istri, ya kan? Kalau di kekristenan kan apa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak bisa dipisahkan oleh manusia, kan seperti itu. Poinnya, Iya tapi kan? begini Bang. Jadi memang Begini Bang. ya. Tapi poin pentingnya, poin yang anehnya di dalam otak kuat itu kenapa Bang? Selangkangan Bang. Hal yang sangat menjijikkan gitu loh. Abang ngerti nggak poinnya? Jadi ini sejarahnya dari mana gitu loh? Sampai itu dibuat jadi sebuah pedoman gitu loh Bang. Nah tadi kan abang bicara tentang ulama dan sebagainya. Ulama ini kan ada setelah suatu kitab suci ada gitu loh. Jadi kan kita harus merujuk kitab suci dong. Contohnya kalau orang Kristen kita harus merujuk kepada Alkitab. Nah kalau RT6 kan harus merujuk kepada Al-Quran, bukan ulama, bukan pendapat para ulama. Gini Mbak Ikan. Iya. Dalam kaidah usul fikih, orang Islam itu punya 2. Yang pertama prioritasnya Al-Quran, aturan hukum. Oke. Babe gini, tapi di surat Yusuf 111 itu sudah jelas dikatakan begini ya. Sungguh pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal dalam kurung Al-Quran. Itu bukanlah cerita yang dibuat-buat. Terjemahan. Ya, sebentar. Tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya. Al-Quran tadi di atas menjelaskan segala sesuatu. Nih, di garis bawah ya. Al-Quran menjelaskan segala sesuatu. Dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang beriman. Tetapi ketika kita tanya bahwa sumber dari segala sesuatu itu Al-Quran, dia lari. Ya, orang Islam pasti lari ke hadis, lari ke pendapat para ulama. Jadi Al-Quran sudah tidak jadi penjelasan segala sesuatu. Ya, di Yusuf 111 nih. Oke, coba kita dengar dulu penjelasan Bang Sel. Oh, silakan. Bang Sel. Ya, makasih Mas Andi. Jadi tadi seperti tadi masalah usul fiqh mungkin tadi Pak Pengijil 77 itu ada benarnya bahwa kadang petunjuk yang benar itu Al-Quran. Kalau dalam Al-Quran penjelas sebagai alat-alat penjelas. Cuman kalau dalam literasi yang pernah saya baca itu atau pernah juga ikut-ikut kajian bahwa yang bersifat partikular itu secara spesifik tidak dijelaskan oleh Al-Quran. Seperti jumlah rakaat salat itu tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada. Kita tidak akan menemukan itu. Ya. Kalau Bang Pedi pernah diwawancari tidak ada itu, tidak ada. Jumlah rakaat. Dari mana Anda dapat sumber segala sesuatu? Ya, itu Al-Quran. Kalau di luar Al-Quran berarti tidak dari Allah. Ya, itu sudah pasti. Jadi mungkin bisa di sini dikatakan segala sesuatu loh. Segala sesuatu apapun tentang akidah Islam itu harus dari Al-Quran. Tidak boleh dari luar Al-Quran. Ya, itu betul. Sebentar dulu Bang Penginjil. Kita coba dari pertanyaan Kak Ikan tadi, coba bagaimana Bang Sel menguraikan itu? Tadi kan juga sempat disinggung tentang mut'ah. Sebenarnya mut'ah itu nikah mut'ah itu sama dengan kalau biasa dibahasakan dengan tanda kutip biasa orang nyeleneh bahasakan itu nikah kontrak. Jadi bisa menikahi bahkan yang berkembang yang sempat ada dulu yang berkembang di Mesir itu para ulama itu ada namanya nikah misyar. Mungkin Bang Pendi baru dengar juga itu nikah misyar, nikah dalam perjalanan. Itu ada seperti itu bahwa tadi seperti yang dijelaskan oleh Ika bahwa urusan selangkangan itu biasa tanda kutip ini orang bisa lolos dari kata-kata Nabi di kami itu bahwa selamatlah manusia itu jika dia bisa menjaga
dua hal itu, menjaga di antara kedua bibirnya dan menjaga di antara kedua pahanya. Ini memang paling riskan. Mungkin banyak kita lihat di beberapa tempat oknum-oknum yang menyebut pesantren melakukan sesuatu, karena memang ini yang sangat riskan ya. Orang bisa menjaga mungkin dari uang, dari harta, tapi dari wanita dia tidak lolos seperti itu. Sekali lagi saya tidak memaparkan atau mendiskreditkan siapapun, tapi inilah seperti nikah mut'ah tadi itu masih banyak dilakukan oleh minta maaf namanya orang-orang Syiah, itu masih melakukan itu nikah mut'ah. Nikah mut'ah itu nikah kontrak atau mempunyai jangka waktu tertentu, misalnya 3 bulan, 6 Oke, Bang. bulan. Sejarahnya ini ada Ya. nggak, Bang? Nah, Sejarahnya bahkan ya, kalau sejarah nikah mut'ah yang saya tahu, kalau saya salah mungkin ada muslim di bawah ataupun saya minta maaf, saya tidak dalam kapasitas mempunyai kapasitas untuk memberikan penjelasan yang betul-betul sebagai seorang ahli atau tahu dalam hal ini. Tapi yang pernah saya dengar bahwa sejarah nikah mut'ah itu kan sebenarnya itu ada namanya haji tamattu ya, kalau kita biasa dengar atau seperti umrah begitu, tidak melakukan haji itu di zaman Umar itu nikah mut'ah itu dihilangkan. Bahwa ada ada hal yang pernah dilakukan di zaman Nabi, aku hilangkan di masa ini. Tapi inilah yang membuat biasa terjadi pertentangan antara orang yang Syiah dan orang Sunni seperti itu, bahwa orang Syiah menganggap bahwa kenapa Umar kapasitasnya ini sahabat bisa membatalkan apa yang sudah diatur oleh Nabi seperti itu. Kapasitas dia kan lebih rendah dari Nabi, ukurannya dia kan hanya sahabat, tapi kenapa hanya 11 saja haji tamattu itu tidak dihilangkan, tapi nikah tamattu dihilangkan, nikah mut'ah itu dihilangkan. Itu yang menjadi polemik antara Sunni dan Syiah. Sebenarnya kan dua kutub ini besar sebenarnya. Sunni banyak aliran, Syiah pun banyak aliran. Oke. Itu Nah, panjang lagi. Oke, kembali Bang. Nanti saya ke ayat yang disampaikan oleh Bang penginjil TikTok ya. Yang ditanyakan oleh yang Kak Ika tadi, Bang Sel. Asal muasal sehingga boleh menikah sebentar itu dari mana, Bang? Misalnya nih, seseorang mentalakkan istrinya talak 3. Dia kan tidak boleh rujuk sama istrinya kan, Bang? Kecuali istrinya itu menikah lagi dengan orang lain. Nah, Abang tadi sudah jawab, saya juga tadi sudah memberikan pemaparan sedikit. Nah, asalnya itu dari mana? Ya. Atau sumbernya itu dari mana, Bang? Kan pasti ada yang melakukan dulunya kan? Atau ya, bagaimana itu? Begitu ya, Kak Ikan ya? Mungkin sampai di titik ini saya harus akui bahwa saya terbuka juga pikiran, saya tidak pernah sampai tahu sedetail itu. Minta maaf dengan segala kekurangan saya, sampai tidak tahu. Mungkin literasi saya tidak mencari ke sumber-sumber itu, bahwa kenapa, dari mana asal usulnya. Tapi saya yakin pasti ada. Mungkin kalau ulama kita tanya atau orang-orang, dan mungkin jawabannya juga bisa saja berbeda berdasarkan sejarah. Tapi kalau seperti yang kita ketahui bersama, pernah terjadi di zaman Nabi, dalam cerita, dalam kisah, bahwa ada orang yang melakukan hubungan suami istri di bulan Ramadan. Pernah dengar itu? Tapi kan ada dua hukum yang harus diterapkan, yaitu membayar selama 2 bulan berturut-turut puasa tanpa putus, atau memberi makan lebih kurang 50 orang fakir miskin. Tapi dilihat lagi, apakah kalau dia orang kaya atau orang berada, itu tidak berlaku hukum itu, memberi makan itu. Karena dia punya kemampuan, ya senaknya bisa membatalkan puasa, maka dia diwajib membayar ini untuk kita. Tapi ketika dia datang ke Nabi itu, ini saya harus ini ya, supaya saya lengkapi ini. Ketika dia datang ke Nabi, ada orang yang melakukan itu. Dia dengan Nabi, saya ini orang yang paling miskin di daerah saya. Kemudian kamu berpuasa saja 2 bulan, saya tidak punya harta, kamu puasa saja 2 bulan. Pekerjaan saya membutuhkan tenaga, saya tidak mungkin berpuasa 2 bulan tidak menghidupi istri saya. Nabi memberinya kurma dan pulang. Kan secara tidak langsung hukum itu menjadi gimana ya? Beda-beda ya. Menjadi otoritas pengambil hukum itu memberikan keputusan yang berbeda waktu itu. Tapi otoritas sekarang sudah tidak ada. Apakah ulama bisa melakukan itu sementara dia bukan Nabi? Itu kan juga jadi pertanyaan. Gini, biasa. Baru setelah itu kembali kepada pertanyaan daripada penginjil TikTok. Ini masuk sudah penginjil TikTok. Nah, kenapa saya katakan begitu?
Karena hukum yang diambil Bang Yursel itu bukan berdasarkan hukum Tuhan. Kalau hukum Tuhan, saya selalu katakan sama kawan-kawan ya, kalau hukum Tuhan, kalau Tuhan bilang A, itu tidak boleh, tidak ada satu manusia pun yang bisa bilang B, apalagi Z, ya. Nah, tapi kalau hukum berdasarkan pemikiran daripada daripada pemikiran orang yang hebat, orang yang berilmu, maka ya sesuai dengan orang tersebut. Maka mazhab A, mazhab Maliki hukumnya begini, mazhab Hanafi hukumnya begini, mazhab Hambali hukumnya begini, mazhab Syafi'i hukumnya begini. Artinya hukum yang diambil itu bukan berdasarkan hukum Tuhan. Kalau saya katakan ya, kalau boleh saya katakan, saya minta maaf dulu. Kalau hukum Tuhan, kemanapun kita pergi, kalau Tuhan bilang A, itu tidak ada satu manusia pun yang bisa bilang B. Akhirnya kembali kepada apa yang disampaikan oleh Pak Penginjil TikTok tadi. Berdasarkan ayat Al-Quran di surat apa Pak Penginjil? Surat Yusuf 111. Surat Yusuf 111. Mungkin Bang BAB bisa bacakan ayatnya. Ya, saya mungkin jelasin sedikit masalah apa tadi usul fikih ya. Usul fikih di dalam Islam, mungkin kan kawan-kawan Kristen juga agak asing dengan bahasa ini. Usul fikih di dalam Islam itu dalam metode berijtihad, para ulama yang pertama kali digunakan adalah Al-Quran. Jika tidak terdapat di dalam Al-Quran, mereka mencarinya di hadis. Jika tidak terdapat di dalam hadis, ini ulama kias. Pendapat. Pakai ijma ulama itu tadi. Iya, aku mencoba untuk memahami. Ya, mau dibacakan tuh. Di dalam Islam itu setiap mazhab memiliki hukum, ada yang sama, ada yang berbeda, sesuai yang diomongin Bang Pendi tadi. Tidak semua mazhab fikih di dalam Islam itu sama. Apa itu Bukan mazhab? hanya sekedar Ahlussunnah dengan Syiah. Bukan hanya sekedar Ahlussunnah dengan Mu'tazilah, bukan. Itu saling bertentangan di dalam Islam itu sendiri juga. Baik sesama Ahlussunnah pun bertentangan. Antara mazhab Syafi'i dengan mazhab Syafi'iyah itu pun berbeda. Oke. Kalau mau lebih rincinya lagi, nanti mungkin kita jabarin per mazhab. Oke. Tambahan sedikit dari bukan agama biasa ya. Mungkin iya benar sekali bahwa beragam sekali. Bahkan dari 4 mazhab besar itu masih Kalau banyak. salah saya minta maaf Bang. Mohon maaf kalau salah penyampaian. Iya, betul. Masih banyak lagi turunannya. Kalau di Syiah sendiri itu ada Ismailiyah, ada ya, Imamiyah, dan banyak sekali dan beragam. Tapi seperti yang dikatakan oleh bukan agama biasa tadi, bahwa di usulnya itu yang sama, bahwa dia tetap mengaku Tuhan sebagai Allah sebagai Tuhannya dan Muhammad sebagai nabinya. Itu yang mereka tidak berbeda. Terus berpuasa di bulan Ramadan itu tidak berbeda. Yang prinsip-prinsip hukum dasar itu, berpuasa, zakat, haji, sholat, itu yang tidak berbeda. Tapi kalau tata cara pelaksanaan beda Bang Yorsel, mohon maaf. Perbedaan dalam arkanul Islam, setiap mazhab itu berbeda. Bahkan Syafi'i dengan Maliki itu berbeda. Arkanul iman dengan arkanul Islamnya berbeda, Bang. Apalagi dengan Syiah jelas berbeda. Ya, maksud saya dari Syiah, Bang. tetap, ya betul, Tuhannya tetap Allah kan, Bang. Tuhannya tetap Allah. Ya, tapi dalam penjabaran akidah Ya. itu berbeda banget. Kalau tidak salah sih itu rukun imannya, kalau tidak salah ada 7 ya. Terakhir itu 5 ya, 5. Al-Ma'at ya, ada juga Imamiyah ya di situ. Al-Ma'at terakhir. Saya tahu ya, alhamdulillah saya bisa pernah baca. Jadi berbeda Bang Beni. Jadi kalau buku-buku Syiah. Oke. Ya, jadi Sekarang saya minta tolong Bang Biabi coba bacakan ayat yang diminta sama TikTok tadi, ya. Bang. Ya. Surat apa tadi, Bang? Di surat Yusuf ayat 111. Ya. Laqad kana fi qasasihim ibratul liaulil albab. Ma kana hadisai yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai'in wa hudaw wa rahmah liqaumin yu'minun. Sadaqallahu lazim. Silakan artinya, Bang. Bang BAB. Aduh. Kalau saya yang ngertiin agak lain, saya pakai terjemahan Depak aja ya. Silakan. Ya, silakan.
Silakan Babe. Oke, nanti setelah diartikan, Terjemahan. Pak Penginjil nanti tanyakan ya sama Bang Yursel apa yang ditanyakan ya. Tapi kita jangan debat di sini, Bang. Abang dari pernyataan ayat ini saya ada pertanyaan. Oke. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Jelaskan, ya, jelas nggak? Menjelaskan segala sesuatu. Contoh, sholat. Sholat itu ya harus dijelaskan waktunya, dijelaskan juga bacaannya, dijelaskan juga gerakannya. Tapi ketika saya bertanya kepada orang Muslim tentang hal itu dalam Al-Quran, dia langsung lari, gitu ya, lari tunggang langgang kemana-mana, nyari di pendapat Nabi, pendapat ulama, nyari di hadis. Itu satu contoh. Yang kedua pertanyaan, ketika saya tanya tentang sunat, ya sunat pun sama. Jawabannya adalah bahwa sunat itu adalah milah Ibrahim. Saya tanya, di mana di milah Ibrahim itu ada di Al-Quran yang mengatakan bahwa Ibrahim sunat di Al-Quran? Nggak ada juga. Berarti Al-Quran, mohon maaf dalam tanda kutip, tidak bisa menjelaskan segala sesuatu. Karena apa? Al-Quran tidak pernah bisa menjawab apa yang ditanyakan oleh orang Kristen atau oleh orang umum khalayak. Ya, tidaklah Al-Quran itu menjawab segala sesuatu, betul? Betul, Yosal? Betul nggak? Tidaklah Al-Quran menjelaskan segala sesuatu, betul? Ya, itu baru 2 pertanyaan. Masih segudang-gudang pertanyaan yang harus Al-Quran jawab. Tapi selalu mencelat ke hadis, ijma ulama, pendapat ulama. Bahkan hadis itu lebih lengkap dari Al-Quran yang menyatakan, menjelaskan segala sesuatu. Bahkan di ayat lain, Al-Quran itu terperinci. Ya, Al-Quran itu terperinci. Nah, silakan yourself ditanggapi dulu itu dulu. Ya, itu 2 contoh pertanyaan saya. Saya belum bertanya 10 pertanyaan yang harus ada jawab, yang harus dijelaskan oleh Al-Quran. Silakan. Jadi Pak Penginjil, jadi saya tidak mewakili. Terima kasih karena saya ceritanya ditolong untuk menjawab ini. Makasih saya ada di room ini. Jadi saya tidak dalam kapasitas mewakili semua cara berpikir orang Muslim ya. Jadi saya menjawab juga ini dengan apa yang sependek, ya bukan sepanjang, yang sependek yang saya ketahui saja. Selebihnya itu mungkin bisa ditambal oleh bukan agama biasa atau siapapun yang di bawah yang bisa menyambal itu. Tapi sekali lagi dalam kapasitas saya ini saya tidak mewakili siapapun. Saya mewakili diri saya sendiri. Jadi kalau saya ketahui bahwa Al-Quran itu ada ayat-ayat yang muhkam dan ada ayat-ayat yang mutasyabihat. Jadi itu yang saya ketahui, bahwa ada yang jelas dan ada yang perlu penjelasan berikutnya. Seperti itu. Jadi ada yang universal dan ada yang partikular. Kalau dalam bahasa ilmiahnya seperti itu. Yang partikular lah ini yang kemudian diterjemahkan dalam hadis. Kemudian hadis itu ada lagi ilmunya. Orang-orang yang memang paham hadis bisa mengetahui apakah ini maudhu, apakah ini sahih. Kemudian seperti tadi dijelaskan oleh bukan agama biasa, kias pun termasuk, kias atau ra'yu, cara berpikir itu termasuk sumber hukum.
ketika jadi pernah satu saat Rasulullah berkata bahwa ketika nanti sepeninggal aku nanti ada berita tentang aku datang kepadamu, perhadapkan dia kepada dua hal, bukan kepada hadis, tapi Al-Quran dan akalmu. Al-Quran dan akalmu. Ketika itu bersesuaian dengan akal, maka terimalah dia. Tapi kalau dia tidak bersesuaian dengan akal, maka ya artinya akal. Jadi kan saya pernah bertanya kepada salah seorang dari yang saya anggap tahu agama, mengatakan bagaimana dengan orang-orang yang tidak sampai Injil kepadanya, tidak sampai Al-Quran kepadanya, tidak sampai Bhagavata Purana, kitab-kitab orang Hindu, tidak ada agama, orang-orang yang tinggal di hutan. Apa yang menjadi hujah? Apa yang menjadi hujah bagi mereka? Apa yang menjadi hujah di depan Tuhan nanti mempertanggungjawabkan, sementara Kristen tidak sampai, Islam tidak sampai, Hindu tidak sampai, tidak ada. Yang menjadi agama mereka adalah ya. Jadi saya bertanya, dia jawabannya itu adalah akal sudah cukup. Akal mereka itu sudah cukup, bahwa ketika agama tidak ada, pandangan saya, ketika agama pun tidak ada, Islam atau Kristen tidak ada, ketika saya tiba-tiba Bang Pendi lagi duduk-duduk asik dan saya memukulnya dari belakang, tentu secara logis ini saya mengalami. Ya, itu yang ya makasih Pak. Ya, saya dengar. Ya, makasih Pak. Ya, makasih Pak. Ya. Ini Bapak menjawab itu jangan kayak kereta bablas, kereta cepat. Bapak jangan bawa-bawa agama lain, agama Kristen, agama Hindu, Buddha, jangan. Udah khusus Islam aja. Apa yang Bapak ceritakan itu di mana terdapat di dalam Al-Qur'an, bahwa kalau tidak menemukan penjelasan dalam Al-Quran, buatlah hadis. Apakah Al-Quran pernah berkata kepada Rasulullah di dalam Al-Quran menyatakan bahwa buatlah hadis untuk menjelaskan Quran? Di mana ayatnya? Saya ingin tahu. Kalau di dalam hadis tidak ada, hei umat beriman, bertanyalah kepada para ulama. Di mana ayatnya? Tidak ada. Saya yakin, ayo. Mau taruhan apa? Taruhan jewer, kuping. Pasti tidak ada perintah itu dalam Al-Quran. Ya, jadi kalau menjelaskan sesuatu, itu yang inline dengan pertanyaan, Pak. Partikulir opo atau partikulir? Partikulir itu adalah jabatan sementara, itu partikular. Universal itu umum. Gunakanlah bahasa pada tempatnya di dalam menjelaskan sesuatu atau menjawab sesuatu. Silakan ditambahkan, BAB. Ya, kalau berdasarkan terjemahan yang ada, pasti ngawur, gak bakal bisa kejawab. Tapi kalau mau dikaji lebih dalam lagi, kembali kepada Al-Quran, mungkin ada jawabannya. Mungkin ya. Oke. Itu mungkin dari Pak Sel ya, Bang Sel. Bang Sel, ada lagi tambahannya, Bang? Saya minta maaf karena tadi mungkin Pak penginjil mungkin terlalu cepat saya menjelaskan atau saya offside ya, keluar sampai ke mana-mana. Saya minta maaf untuk itu. Saya bisa saya buktiin nggak sebentar bahwa terjemahannya itu nggak sesuai? Apa-apa. Boleh nggak saya buktiin sebentar bahwa terjemahannya nggak sesuai? Oke, silakan. Tapi jangan ini ya, kita tidak memaksakan. Enggak. Oke, silakan. Saya nggak memaksakan. Buat kawan-kawan yang mau tetap mempercayai Al-Quran silakan. Yang nggak percaya juga saya nggak ini. Oke, silakan. Saya hanya secara akademis ya. Oke, silakan Pak, silakan. Minta tolong Bang Pendi dibesarin saya, Bang Pendi. Oke, siap. Ada Bang Duren di sini ya. Bang Duren, Bang Kamunan. Ya sahabat tercinta, Pak Duren baru kelihatan. Shalom, Bang Pendi. Salam semua ya. Salam, brother. Jadi dirimu kemana aja Bang Duren? Cuman Oke. Kan surat Yusuf ayat 111. Ini ayatnya. Ini saya cuman ngasih kisi-kisi biarin kawan-kawan Islam besok-besok bisa ngejawab pertanyaan orang Kristen. Karena di sini
Saya coba cari yang lain ya, yang bahasa Indonesia juga. Mana handphonenya? Ini katakana di sini dia jadi adalah. Tapi katakana di sini dijadiin ada. Yes. Ya. Itu udah berbeda. Di sini kisos dimaknain kisah, di sini hadisan dimaknai cerita. Dan semuanya ini kalau menurut saya ya terjemahannya nggak sesuai. Terjemahan yang benar piye, brother? Lebih jelas atau lebih mengambang atau lebih abu-abu? Lebih gimana? jelas dong. Oh, Lebih jelas siap. dong. Silakan. Nanti jadi Kristen semua, mahal babi, aduh gimana sih Bapak? Kampret. Aduh, puji Tuhan lah ya. Ya, aduh. Oke. Teman-teman puji Tuhan tadi di Komalku ada yang bertobat ya, sudah didoakan ya. Amin. Ya. Oke, amin. Sebentar ya, kita kembali ke topik ya sebentar ya. Bang Sel. Iya, Pak. Lanjut. Bang Sel mana? Bang Pendi, Ya. siap. Bang Sel, berarti apa yang ditanya sama Kak Ikan tadi, ya, mungkin Bang Sel bisa cari tahu juga nanti ya. Nanti kasih tahu kita, itu bisa jadi PR ya. Saya juga baru tahu ya bahwa saya tidak ngeh, artinya tidak ngeh tentang ini pasti ada asal muasalnya sehingga bisa seperti ini. Iya Bang. Begitu ya Kak Ikan ya? Iya. Benar-benar Bang. Nah, jadi kenapa peraturannya bukan dicari yang lain, tapi kenapa malah kawin gitu loh Bang? Iya. Dari mana asalnya itu loh Bang? Iya. Itu yang bikin aku kayak terheran-heran gitu loh Bang. Padahal banyak cara lain yang lebih bermoral, tapi kenapa larinya kayak seolah-olah pinjam dulu bentar, pakai dulu bentar ini, nanti kembalikan lagi. Itu kan pasti ada kisahnya itu Bang. Iya betul. Saya dulu nanti. Ya. sorry, oke. Kayaknya saya dapat sekali point of view-nya Kak Ikan ini loh. Point of view-nya dia adalah kenapa itu orang ini saya bicara agak sedikit ini aja. Kenapa untuk menjadi istri kembali harus dipakai orang dulu? Itu kayaknya point of view-nya. Betul kan? Kayaknya kok berbicaranya kok moralnya. Iya, kok berbicaranya kok harus selangkangan gitu. Kenapa tidak harus menikah tanpa dipakai pun sebenarnya bisa gitu. Itu maksudnya kan. Nikah aja secara ini mungkin agama, tetapi nggak perlu harus digunakan gitu. Besok dicerai lagi. Itu maksudnya kakak kan gitu kan. Iya. Jadi sebenarnya point of view-nya adalah di situ. Kenapa harus tanda kutip dipakai dulu baru bisa nikah lagi dengan orang lain gitu maksudnya. Nah ini Pak, ya maaf, lanjut. Ya, jadi itu tadi yang sebenarnya kalau kita mau berbicara tentang pernikahan di dalam Islam itu banyak sekali ya sejarahnya ya. Itu ada pernikahan dalam perjalanan, ada pernikahan yang kontrak cuman semalam, ada yang pernikahan siang atau pernikahan yang bersembunyi dari istri. Jadi sebenarnya kalau kita mau bahas itu panjang, sangat banyak. Nah, demikian juga sebenarnya kita juga salah paham tentang artinya nikah dengan perkawinan. Kalau kita mau jujur, kata nikah itu bukanlah perkawinan. Tetapi nikah itu adalah coitus interruptus gitu loh. Penggama lah. Itu yang itu yang sebenarnya gitu. Makanya kalau kita mau bahas nikah itu sangat banyak ya, sangat banyak sekali. Bahkan ada yang satu perempuan itu bisa banyak. Nah itu tetapi kalau kita bisa lihat itu mungkin itu sebelum Islam ya, nggak ngerti saya. Sebelum Islam kayaknya ada perkawinan arat, ada perkawinan ini, ada itu nikah. Oh arat itu maksudnya perkawinan ya, perkawinan arat dan lain-lain. Nah makanya cuman dari tadi saya simak yang ditekankan sama Kak Ikan adalah itu poinnya. Kenapa harus digunakan dulu baru dinikahin kembali? Apakah tidak bisa hanya secara seremonial lalu dikembalikan atau diceraikan?
Nah, gitu. Itu Kemungkinan itu yang ada poin ini, oke-nya. Pak. Kemungkinan itu ada begini. Karena ada seorang nabi yang kalau dia mau seseorang harus jadi ya. Kalau dia mau lirik orang harus jadi ya. Jadi kayak gitu. Kamu cerai dulu. Karena harus dipakai dulu nanti balik lagi kan begitu. Nah, teman-teman muslim yang kadang-kadang di rumah, ku ceraikan kamu. Cerai kamu berarti 2 kali kata cerai berarti sudah bercerai betulan, udah talak ya. Dua Sudah talak. talak ya. Berarti ketika dia mau karena dia cuma karena ucapan marah yang seharusnya tidak keluar tapi akhirnya keluar, berarti harus mengundang temennya, harus masuk kamar dipakai dulu sama temennya, baru nanti kawin lagi. Ya, betul nggak? Nah, ini dia. Jadi Ya betul lah seperti itu. Yang itu yang saya apapun ketahui. hukum nikah di Islam itu semuanya wajib ijab kabul. Betul nggak, Bang Yorsel? Betul. Kadai mau nikah siri, mau mut'ah, mau musyar, itu wajib daim. Wajib daim. Saya wajib pernah, ijab kabul. saya termasuk, kalau saya bisa buka, saya termasuk yang pernah nikah mut'ah. Jadi niatnya itu kalau boleh tahu, Bang Yorsel, angkati muhakilati salasa atau berapa ya, salasa 3 bulan atau ini. Gini, Konsep itu pernah saya pakai karena ya boleh. Syaratnya nikah mut'ah itu apa sih? Saya pikir Bang BAB ini pernah Syiah. Bukan pernah, memang Syiah 14 tahun saya Syiah. Iya, tahu syaratnya kan? Pasti tahu lah. Enggak, Atau pura-pura soalnya nggak gini, tahu. saya 14 tahun di Syiah nggak berani saya nikah mut'ah. Oh iya, saya dinikahkan dulu. Saya kan pacaran itu kan haram kalau di Islam ya. Jadi saya punya alternatif bahwa daripada saya pacaran yang haram, lebih bagus saya nikah mut'ah yang halal menurut hukum fikih. Saya kan suka sama seorang wanita gitu. Cuman syaratnya itu pertama, yang berhak menentukan masa itu adalah Perempuan. si wanita. Kemudian yang berhak menentukan bahwa dia mau digauli seperti apa dulu. Maksudnya dia tidak boleh ditiduri selama dia dinikahi. Dia punya syarat itu. Dan ketika ada nanti anak, misalnya, tapi itu bisa, itu fleksibel kalau dalam nikah mut'ah yang saya pernah jalani ya. Jadi kalau umpamanya sama-sama suka dan kemudian kelepasan, kemudian karena ada teman saya yang punya anak, maka ketika dia tidak mau bersama, maka nasab atau kewajiban untuk menafkahi anak dari proses nikah mut'ah itu dinisbahkan kepada pihak ayah. Pihak ayah yang menanggung. Jadi itu syaratnya. Itu yang sependek yang saya ketahui. Jadi saya kalau yang saya pahamin, nikah mut'ah itu yang pertama harus ada pasangannya, laki dan perempuan. Itu pastilah, brother. Iya, karena kalau laki sama laki nggak bisa. Terus yang kedua, semua syarat itu perempuan harus mengutarakan. menentukan betul. Terus si perempuan dia harus tahu secara detail tentang syarat dan rukun nikah mut'ah. Jika